Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga hari ini. Nah saudaraku yang terkasih, hari ini sebagaimana saya sampaikan di video pertama, bahwa saya akan berbagi renungan firman Tuhan buat saudara. Nah renungan kita kali ini masih sekitar konteks tema channel video kita, yaitu Sahabat Kristus. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tema ini, saya bacakan firman Tuhan bagi kita sebagai dasar kita yang terambil dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Nanti fokus kita ke ayat 15, tapi saya rasa alangkah lebih baiknya saya baca bagi kita ayatnya ke-9 sampai ke-17. Dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Demikian firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pembahasan kita sore hari ini. Di dalam keseluruhan ayat yang telah saya bacakan tadi, kalau saudara boleh menyimak, maka kita bisa menemukan bahwa sebenarnya pembicaraan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah berbicara soal kasih. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia mengasihi murid-muridnya, dan dia juga mau supaya mereka mengasihi sesama mereka sebagaimana Tuhan telah berikan teladan bagi mereka, sehingga mereka menjadi saluran berkat kasih bagi banyak orang. Dan melalui hidup mereka, melalui kesaksian mereka, melalui pemberitaan mereka firman Tuhan, banyak orang yang mengenal kasih Kristus. Di sela-sela Yesus berbicara soal kasih, di ayat 13, 14, dan 15, Yesus mengalihkan pembicaraan tentang sahabat. Bagi saya ini cukup unik. Tetapi yang terkasih, saya renungkan dan saya pelajari, keunikan ayat ini adalah terletak dalam ayatnya yang ke-15 tadi. Ya. Di sana Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia tidak menyebut mereka sebagai hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi dia menyebut mereka sebagai sahabat karena dia telah memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang dia dengar dari Bapaknya. Apa yang unik di ayat ini? Ya, sebelumnya Tuhan Yesus berbicara soal kasih, tapi tiba-tiba dia alihkan pembicaraan ke sahabat. Bagi saya ini sangat unik. Keunikannya adalah, pertama, di dalam ayat 15, ya, kalau saudara perhatikan nanti di Alkitab saudara, Tuhan Yesus tidak lagi sedang menyampaikan suatu pesan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan murid-muridnya. Tapi saya temukan bahwa di ayat 15 khususnya, ya, Tuhan Yesus sedang menyampaikan isi hatinya kepada mereka. Ya, kalau boleh saya pinjam kata curhat, saya katakan bahwa Tuhan Yesus sedang curhat kepada murid-muridnya, saudaraku. Ya, ini
satu hal yang unik yang boleh saya temukan dalam perenungan ayat ini. Ya. Tuhan Yesus sedang menyampaikan isi hatinya bahwa Dia tidak lagi menganggap semua muridnya sebagai hamba atau sebagai budak, tetapi lebih dari itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Dia menganggap mereka sebagai sahabat. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, kalimat ini cukup unik dan luar biasa. Kenapa? Kita melihat perbandingan antara Tuhan Yesus dan muridnya. Ini sangat jauh, saudaraku yang terkasih. Yesus begitu agung, begitu mulia, tanpa dosa, suci, murni, ya. Sementara para muridnya manusia biasa, ya. Manusia yang banyak kelemahan, yang banyak keterbatasan, selalu jatuh bangun dalam segala kesalahan dan perkataan, perbuatan, dan setiap sikap mereka. Tapi kalimat ini cukup unik. Aku menganggap kamu sebagai sahabat. Ya, bisa dikatakan sebenarnya tidak pantas, ya, tidak layak murid-muridnya dianggap sahabat oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Alasannya apa? Jelas di akhir ayat 15 tadi, kalau kita perhatikan di sana, Tuhan Yesus berkata bahwa karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dia memberitahukan segala sesuatu tentang kerajaan surga, hal-hal kerajaan surga kepada murid-muridnya. Ya. Tidak ada yang ditutupi mengenai hal, sekali lagi, mengenai hal kerajaan surga, tidak ada yang ditutupi kepada murid-muridnya. Mungkin kepada yang lain tertutup, tapi kepada murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri berkata, segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku telah kuberitahukan kepada. Nah, menjadi satu pertanyaan bagi saya dan tentunya bagi kita, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan semua hal kerajaan surga kepada murid-muridnya tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada yang disembunyikan, saudara. Tadi dari awal tadi saya katakan kalau melihat perbandingan ini jauh beda antara dia dengan para muridnya. Ini sangat jauh beda. Dan para muridnya sebenarnya tidak layak menerima itu karena mereka masih manusia, masih dalam sifat keduniawian. Maka saya temukan di sana, ya, itu disebabkan karena di hadapan Tuhan Yesus dan bagi Tuhan Yesus, murid-muridnya, sekali lagi, di hadapan Tuhan mereka sangat berharga. Tentunya kalau mereka tidak berharga di mata Tuhan, tentunya seluruh hal kerajaan surga tidak akan disampaikan kepada mereka, tidak akan diberitahukan kepada mereka. Tetapi karena mereka sangat berharga di mata Tuhan, maka yang seharusnya tidak layak mereka terima, mereka terima. Ya. Itu yang boleh kita renungkan. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang boleh kita pelajari dalam hal ini? Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa saya dan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga dalam hidup kita. Dari ujung rambut ke ujung kaki berharga di mata Tuhan. Terlebih hati kita yang tertuju kepada Tuhan, itu sangat berharga. Kadang-kala kita merasa kita jauh daripada Tuhan. Kadang-kala kita merasa hidup kita hina, hidup kita tidak layak dan segala. Tetapi hari ini firman Tuhan kembali menguatkan bahwa saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Sama dengan para murid. Siapa sih para murid? Manusia biasa, manusia yang tidak luput dari berbagai kesalahan juga.
selanjutnya, kalau kita melihat kehidupan mereka, masa lalu mereka, keseharian mereka, ya, saudaraku yang terkasih, siapa sih para murid? Saya selalu katakan mereka hanya manusia biasa sama dengan kita. Ya, kalau kita pelajari, siapa sih Yudas yang akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus? Siapa sih Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali? Siapa sih Thomas yang akhirnya nanti mengatakan dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit, kalau dia tidak melihat dengan matanya dan meraba dengan tangannya. Terus kalau kita pelajari lebih lanjut, ketika Yesus ditangkap, semua murid lari ketakutan. Semua murid lari menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan Yesus. Siapa sih mereka? Apakah Tuhan tidak mengetahui hal itu? Saya katakan Tuhan Yesus sangat mengetahui hal itu. Bahkan sebelum hal itu terjadi, Tuhan Yesus yang memperingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Itulah keaslian daripada kehidupan para murid Tuhan Yesus. Sebelum mereka sungguh-sungguh bertobat, sebelum mereka sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah gaya hidup mereka. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan, satu hal yang saya dan saudara perhatikan, walaupun sebenarnya dengan kemahakuasaan Tuhan mengetahui hal itu semua, dalam ayat 15, ya, kalau saudara renungkan, Tuhan seakan-akan tidak pernah mengetahui hal itu. Tuhan seakan-akan tidak pernah mengingat hal itu. Tuhan seakan-akan menganggap itu tidak pernah terjadi. Sehingga dengan lantangnya dia berkata kepada mereka bahwa mereka adalah sahabatnya. Saudaraku yang terkasih, apa pesannya buat Tuhan? Tidak pernah membuat jurang pemisah antara kita dengan dia. Sebaliknya Tuhan senantiasa menerima kita apa adanya, sayang dengan kita. Tuhan tidak pernah melihat segala kesalahan kita. Tuhan tidak pernah melihat segala dosa yang kita lakukan. Ketika kita bersungguh-sungguh menunjukkan mata rohani kita kepada Tuhan. Memang kadang-kala kita merasa diri kita itu orang berdosa, orang bersalah, orang yang hina dan segala macamnya. Tapi hari ini mari kita membuang perasaan itu jauh-jauh. Mari kita mengambil komitmen, mari kita percaya bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, dan mari kita imani bahwa Tuhan tidak pernah membuat pemisah antara kita dengan dia. Tapi kadang-kala yang membuat pemisah itu adalah sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, segala aspek kehidupan kita yang kadang-kala tidak memuliakan Tuhan. Itu yang membuat pemisah. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membuat pemisah antara dia dengan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, dosa kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Maka hari ini melalui perenungan firman Tuhan, mari kita sadar diri bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan saya dan saudara, kita berharga di mata Tuhan. Dan kedua, Tuhan tidak pernah memandang siapa kita. Bahkan Tuhan tidak pernah membuat pemisah antara kita. Tuhan tetap sayang dengan kita. Tuhan tetap sayang dengan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah melihat kita karena posisi, karena jabatan, karena kehatan, karena uang atau segala macam. Tetapi Tuhan sayang dengan kita. Terlebih Tuhan sayang kepada kita ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, hati kita memuliakan Tuhan, dan ketika kita setiap hari membangun mesbah, membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita menjadi orang-orang yang kuat. Walaupun keadaan kita susah, ya, masalah, dan apapun itu, kuat. Mari kita berserah kepada Tuhan, serahkan segala beban kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Mari kita bersuka cita, mari kita memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kiranya video ini
sungguh menjadi berkat buat saudara, dan biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita. Haleluya.